Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Razak. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam Lokal B 2020 UIN Antasari, Banjarmasin. Di video ini saya sebagai perwakilan untuk pembuka perkenalan dan penutupan dari kelompok 5 akreditasi sistem persekolahan yang berjudul Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, bisa disingkat IASP, yang di jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMK. Sebelum penjelasan, saya ingin memperkenalkan teman-teman dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Ahmad Maulana, Heni Narinti, Mahadi, Muhammad Firdaus Razak, saya sendiri, Putri dan Syarifatul Hamdiah. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan latar belakang mengenai akreditasi pendidikan. Apa itu akreditasi? Akreditasi satuan pendidikan merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program atau suatu pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Apa tujuan dari akreditasi? Tujuan diadakannya kegiatan akreditasi satuan pendidikan ialah yang pertama memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan standar nasional yang pendidikan. Kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Ketiga, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program atau satuan pendidikan yang diakreditasi dari pihak yang terkait. Tingkat SD atau MI, RPP mengintegrasikan pendidikan karakter yang dikembangkan guru, memuat yang pertama, identitas mata pelajaran. Kedua, standar kompetensi SK. 3, kompetensi dasar KD dari silabus yang akan dicapai. 4, indikator pencapaian kompetensi. 5, tujuan pembelajaran. 6, materi ajar. 7, alokasi waktu yang diperlukan. 8, metode pembelajaran. 9, kegiatan pembelajaran. 10, penilaian hasil pelajaran. Dan 11, sumber belajar. Jawaban dibuktikan dengan mengecek RPP yang memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu siswa. Kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kelima, keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. 6, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi: yang pertama, rombongan belajar SD atau MI minimal 28 siswa. Kedua, beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ketiga, buku teks pelajaran mengikuti ketentuan. Yang pertama, buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah madrasah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh menteri. Kedua, rasio buku teks pelajaran untuk siswa adalah 1:1 per mata pelajaran. Ketiga, selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar. Yang keempat, guru membiasakan siswa menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah atau madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Narinti. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tujuan, manfaat, fungsi, dan prinsip dari akreditasi sekolah atau madrasah jenjang SD atau MI. Tujuan akreditasi sekolah atau madrasah jenjang SD atau MI memiliki tujuan yaitu: yang pertama, memberikan informasi kelayakan sekolah atau madrasah yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program satuan pendidikan yang diakreditasi dengan pihak terkait.
Fungsi akreditasi sekolah atau madrasah jenjang SD atau MI yaitu berfungsi sebagai yang pertama pengetahuan, yaitu sebagai informasi atau bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator. Dan yang kedua berfungsi sebagai akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Dan yang ketiga berfungsi sebagai pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Manfaat akreditasi sekolah atau madrasah jenjang SD atau MI, yaitu memiliki manfaat diantaranya yang pertama sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah atau madrasah dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua sebagai motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja sekolah. Yang keempat, membantu program sekolah atau madrasah dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi donatur, atau bentuk bantuan lainnya. Yang kelima, sebagai informasi bagi sekolah atau madrasah kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan belajar dalam hal profesionalisme. Dan yang keenam, membantu sekolah atau madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan akreditasi pada jenjang SMP atau MTS. Akreditasi Satuan Pendidikan YSP SMP MTS tahun 2020. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah BANSM telah menerbitkan draft instrumen akreditasi Satuan Pendidikan YSP SMP MTS tahun 2020. Pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah tahun 2020 lebih banyak dilaksanakan secara daring atau online, mengingat situasi negara saat ini serta kebijakan pemerintah terkait wabah COVID-19, yaitu dengan meniadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang secara langsung. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja program atau satuan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Hasil dari akreditasi sekolah atau madrasah diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan perangkat kelayakan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga mandiri dan profesional bernama Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah merupakan badan evaluasi mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BANSM menjadi institusi mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam melaksanakan tugas akreditasi sekolah atau madrasah, BANSM dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah yang dibentuk oleh Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi penjelasan tentang fungsi akreditasi sekolah atau madrasah dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif. Diharapkan akreditasi dapat memetakan secara utuh profil sekolah atau madrasah. Proses akreditasi sekolah atau madrasah berfungsi untuk 1. Pengetahuan akreditasi sekolah atau madrasah sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator. 2. Akuntabilitas hasil akreditasi sekolah atau madrasah sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 3. Pembinaan dan pengembangan akreditasi sekolah atau madrasah sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah.
Prinsip pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Kedua, komprehensif. 3, adil. 4, transparan. 5, akuntabel. 6, profesional. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020, disingkat menjadi IASP 2020. Instrumen ini akan digunakan pada pilot implementasi pada akhir tahun 2020. Landasan pengembangan IASP 2020 didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Di dalam landasan filosofis pengembangan IASP 2020 dijelaskan bahwa hakikat pendidikan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan pemimpin di muka bumi, sehingga pendidikan harus dilakukan secara sadar dan di dalam pendidikan manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan handal, serta memiliki budaya kerja keras, grit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kajian tentang landasan sosiologi pengembangan IASP 2020 meliputi 3 aspek kajian yang relevan. Pertama, pendidikan sebagai instrumen mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat. 2, fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial. Dan ketiga, sekolah madrasah sebagai sistem sosial yang bermakna. Sekolah atau madrasah merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Paradigma baru yang berbasis performance pada sistem akreditasi 2020 yang diukur bukan sekedar pemenuhan input tetap kinerja sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah dalam melaksanakan misinya yaitu melaksanakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Variabel utama untuk dinilai dalam akreditasi baru adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah atau madrasah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung proses pembelajaran, serta manajemen sekolah atau madrasah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah madrasah. Draft Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan IASP SMP MTS. Draft IASP Jenjang SMP tahun MTS tahun 2020 ini selanjutnya dapat menjadi acuan dalam penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur formal. Terdapat 4 komponen penilaian dalam draft IASP Jenjang SMP MTS tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, komponen mutu lulusan. Yang kedua, komponen proses pembelajaran. Yang ketiga, komponen mutu guru. Yang keempat, komponen manajemen sekolah. Instrumen akreditasi jenjang SMA, SMK, atau MA. Dengan menggunakan standar nasional pendidikan sebagai acuan, setiap sekolah madrasah diharapkan dapat mengembangkan pendidikan secara optimal. Standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, komponen instrumen akreditasi disusun berdasarkan pada 8 komponen standar nasional. Standar nasional pendidikan 8 komponen akreditasi sekolah atau madrasah tersebut adalah: yang pertama, standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetisi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetisi tamatan, kompetisi bahan kajian, kompetisi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Yang ketiga, standar kompetisi lulusan. Standar kompetisi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar pendidikan yang keempat, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan
dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan rekreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menjunjung proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang enam, standar pengelola. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Perangkat akreditasi terdiri atas 4 dokumen yang paling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Dokumen tersebut adalah instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi. Dokumen tersebut adalah instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. Yang keempat, teknik penskoran dan peringkatan hasil akreditasi. Kesimpulan, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 22. Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 2, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Akreditasi di sekolah dasar, madrasah atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan diberlakukan untuk satuan pendidikan. Akreditasi di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan diberlakukan untuk program keahlian sesuai nama program keahlian pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana SMK. Bagi program keahlian yang memiliki lebih dari satu kompetensi keahlian, akreditasi tetap dilakukan pada program keahlian dengan menilai seluruh kompetensi keahlian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.